Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-20 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-19 sebelumnya itu, setelah Araya kehilangan pedangnya, sekarang Konohamaru dalam bahaya karena ingin dilahap oleh Matsuri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Konohamaru yang kesulitan bergerak karena kepalanya dikelilingi oleh Mokuton. Terlihat Mokuton itu mulai menusuk sebagian wajah Konohamaru hingga berdarah. Karena hal tersebut, Konohamaru pun berteriak kesakitan. Di sisi lain, Matsuri berkata, "Berisik sekali. Apa perlu kupatahkan tulang lehermu agar kau diam? Atau mungkin kau lebih suka aku melahapmu pelan-pelan sembari kita ngobrol? Tentukan pilihanmu, Konohamaru-chan." Ketika dalam keadaan terpojok, Konohamaru mengingat perkataan Shikamaru. Di sana Shikamaru pernah berkata, "Cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka. Mumpung para binatang bos itu masih seperti anak kecil yang polos." Setelah ingat, Konohamaru berkata, "Bukankah tadi kau bilang hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu karena kau bisa ngobrol banyak denganku? Kalau kau melahapku, aku akan mati. Kalau itu terjadi, kita tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi." Mendengar hal tersebut, Matsuri terdiam sejenak dan membalas, "Ya, hari ini memang menyenangkan. Tapi di saat yang sama aku juga merasa takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Satu hal yang sudah pasti adalah eksistensimu berbahaya bagiku. Kamu membuatku gila." Terlihat Konohamaru pun terdiam. Matsuri melanjutkan perkataannya, "Naluri berkata bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku. Tapi di sisi lain, ada perasaan menginginkanmu. Keduanya bercampur dan memerintahkanku untuk melahapmu agar kau enyah." Terlihat Mokuton mulai menusuk punggung Konohamaru hingga dia berteriak kesakitan. Adegan pun beralih ke pertarungan Ryu dan tim Sarada. Terlihat Ryu langsung menggunakan pasir besi untuk menyerang Araya. Namun Araya langsung bentuk segel tangan sambil berkata, "Futon, Saijin Toppa." Terlihat angin itu berhasil melokkan serangan pasir besi tersebut. Karena hal itu, Araya berhasil menghindar. Di sisi lain, Mitsuki langsung menyerang Ryu dengan ularnya. Namun Ryu langsung menggunakan pasir besinya untuk melawan ular tersebut. Ketika ular itu mendekati Ryu dan ingin menyerangnya, tiba-tiba Ryu menunduk dan mengikat tangannya ke samping. Terlihat Araya masih terbaring tiba-tiba terlempar ke samping dan berada tepat di depan Ryu. Melihat Araya di depan ular Mitsuki, dia pun terkejut dan membelokkan serangannya. Karena Mitsuki lengah, dia pun terkena pasir besi hingga terlempar jauh. Melihat hal tersebut, Sarada pun memanggilnya. Terlihat Mitsuki bangkit kembali. Namun karena cakranya tinggal sedikit, Mitsuki pun kembali kemudian normal kembali. Di sisi lain, pasir besi Ryu mulai mengangkat Mitsuki ke udara. Tak hanya Mitsuki, sekarang Araya juga ada dan berdiri di sebelahnya. Ryu berkata, "Dilihat dari manapun kakak-kakak sekalian sudah terpojok ya." Di sisi lain, Araya berkata, "Yodo, Sarada, tidak usah pedulikan kami. Kalian berdua larilah." Sebelum menyelesaikan perkataannya, pasir besi Ryu langsung membuatnya tidak bisa berbicara. Ryu berkata, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Mana mungkin kalian kubiarkan kabur. Tapi kalau dipikir-pikir, meski kalian semua kuhabisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku. Benar juga. Bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberiku info soal Boruto Otsutsuki maupun kolaboratornya. Beritahu aku lokasi mereka." Mendengar hal tersebut, mereka berdua pun heran. Ryu melanjutkan perkataannya, "Atau kalian punya info soal kelemahannya, itu sangat boleh. Pokoknya informasi apapun soal mereka. Sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua lolos." Mendengar hal tersebut, tampak Yodo mulai bimbang. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Jangan tertipu. Dia pasti akan tetap membunuh kita. Cepat kabur sekarang juga." Terlihat pasir besi Ryu mulai berjekit leher Mitsuki untuk membuatnya diam. Mendengar hal tersebut, Ryu berkata, "Teganya, padahal tadi kan kalian yang berkhianat.
Tolong jangan samakan aku dengan kalian. Di sisi lain Yodo berkata, Serada, beritahu dia di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu kan? Mendengar hal tersebut Serada pun terkejut. Yodo melanjutkan perkataannya, kalau begini terus tamatlah kita semua. Apa saja boleh. Cepat katakan sesuatu. Mendengar hal tersebut Serada membalas, kau bodoh ya? Kau percaya pada ucapannya? Itu pasti sudah perangkap. Yodo membalas, memang ada cara lain. Kau mau kita dibunuh olehnya tanpa perlawanan? Dengar wajahnya serius Serada berkata, maaf, tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan temanku. Dan lagi, aku sama sekali tidak tahu apapun. Setelah mengatakan hal tersebut Serada ingat dengan perkataan Sumeri yang berkata, meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam sana. Setelah ingat perkataan Sumeri, Serada pun hanya bisa terdiam. Menyadari reaksi Serada, Yodo berkata, dia ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat dosa besar kan? Sebelumnya aku tidak tahu kenapa aku melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Mendengar hal tersebut Serada pun heran. Yodo melanjutkan perkataannya, meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau tetap ingin berada di pihaknya. Dia laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan? Itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku. Di sisi lain Ryu mulai mengencangkan pasir besi ke leher Mitsuki sambil berkata, kakak-kakak jadi mau bagaimana? Semua sepakat ya? Kalian semua akan kuhabisi di sini. Mendengar hal tersebut Yodo membalas, tunggu Ryu, sayang sekali, tapi kami tidak punya informasi apa-apa soal Boruto. Dengar wajah yang kecewa Ryu membalas, begitu rupanya, jadi negosiasi kita batal. Dengar wajah yang serius Yodo berkata, jangan buru-buru begitu. Sebagai gantinya, bawa aku bersama kalian. Pelacakan adalah bidang keahlianku. Aku bisa membantu kalian. Mendengar hal tersebut semua orang yang ada di sana pun terkejut. Yodo melanjutkan perkataannya, tidak masalah kalau aku mulai mengumpulkannya dari sekarang kan? Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan. Sebagai gantinya, lepaskan mereka bertiga. Mendengar tawaran Yodo, Ryu pun terdiam. Adegan pun beralih ke Konohamaru kembali. Terlihat Mokuton tersebut semakin menusuk ke dalam tubuh Konohamaru. Karena hal tersebut Konohamaru berteriak kesakitan. Melihat Konohamaru yang kesakitan, tiba-tiba Matsuri mengeluarkan air matanya secara tidak sadar. Dengar wajah yang bingung, Matsuri berkata, apa ini? Ada yang mengalir keluar dari mataku. Melihat reaksi Matsuri, Konohamaru pun berteriak memanggil namanya. Seketika itu Matsuri pun langsung terdiam. Dengan air mata yang terus mengalir, Matsuri berkata dalam hati, aku berdebar-debar. Kenapa? Padahal dia hanya memanggil namaku. Selain itu, cairan yang keluar dari mataku ini. Di sisi lain Konohamaru berkata, kenapa kau meneteskan air mata? Dengar wajah yang bingung, Matsuri membalas, air mata. Konohamaru kembali berkata, sebenarnya ini membuatmu sedih kan? Di lubuk hatimu yang terdalam, kau tidak ingin melaku. Mendengar hal tersebut Matsuri pun terkejut. Adegan pun beralih ke Jurada Hidari. Ketika Hidari sedang duduk memikirkan sesuatu, dia pun mendengar suara tangisan di sebelahnya. Ketika menoleh ke samping kiri, dia pun melihat Jura yang meneteskan air mata. Melihat hal tersebut, Hidari pun hanya diam. Adegan pun beralih ke Matsuri yang menangis sambil berkata, air mata, apa maksudmu? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi padaku? Konohamaru membalas, Matsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Mendengar hal tersebut, Matsuri pun heran. Konohamaru melanjutkan perkataannya, mari kita mulai dari bergandengan tangan. Apa yang disebut dengan hubungan spesial? Matsuri membalas, hubungan spesial? Konohamaru berkata kembali, ya, ini langkah pertama kau dan aku. Mendengar jawaban Konohamaru, Matsuri perlahan memegang tangan Konohamaru. Setelah berpegangan tangan, Matsuri berkata, rasanya hangat.
Di sisi lain, Konohamaru ingat perkataan Shikamaru yang berkata, "Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka, mumpung para binatang bos itu masih seperti anak kecil yang polos." Setelah itu, adegan pun beralih memperlihatkan Konohamaru yang berpegangan tangan dengan Matsuri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Konohamaru melakukan rasengan di tangannya sendiri. Terlihat tangan Matsuri pun hancur karena rasengan tersebut. Ketika sedang menyerang Matsuri dengan rasengan, Konohamaru mengingat perkataan Shikamaru yang berkata, "Hianati mereka." Terlihat Konohamaru berkata, "Udah merasengan." Terlihat rasengan itu semakin membesar dan menghancurkan tubuh Matsuri. Ketika terus melancarkan serangan, tiba-tiba dia ingat lagi perkataan Shikamaru yang berkata, "Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah." Di sisi lain, Matsuri berkata, "Konohamaru-chan." Mendengar suara Matsuri, tiba-tiba tekad di hati Konohamaru pun langsung goyah. Adegan pun beralih ke Jura kembali. Jura berkata, "Karena cinta, Matsuri jadi ragu untuk melahapnya. Dan karena cinta juga, dia tertipu dan terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu pula dengan Konohamaru Sarutobi. Karena cinta, tekad di hatinya goyah, sehingga ia membuat kesalahan fatal. Padahal kemenangan sudah di depan mata." Terlihat sebagian tubuh Matsuri masih utuh karena tekad Konohamaru yang goyah. Tanpa basa-basi, Matsuri langsung menyerang Konohamaru dengan jubahnya. Adegan pun beralih dengan memperlihatkan Yodo yang terkena serangan pasir besi hingga menembus tubuhnya. Melihat kejadian itu, semua orang pun terkejut. Terlihat Yodo pun terjatuh dan tidak bisa bergerak. Ryu berkata, "Request ditolak. Jangan sok mengaturku. Bikin kesal saja." Di sisi lain, Sarada langsung berlari ke arah Yodo sambil meneriaki namanya. Sementara itu, Araya berkata, "Sial." Adegan pun beralih ke Yodo yang terbaling lemah. Sambil batuk darah, Yodo berkata, "Ternyata tidak berjalan lancar ya. Sudahlah, aku tahu. Aku sudah tidak bisa." Mendengar hal tersebut, Sarada berkata, "Yodo." Saat Sarada lengah, tiba-tiba pasir besi menghentikan pergerakannya. Ryu berkata, "Beres deh. Dengan begini kalian semua sudah jadi boneka dalam kendaliku." Adegan pun beralih ke Yodo kembali. Yodo berkata, "Sarada, entah kenapa sekarang aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kau terlalu tidak mengerti akan dirimu sendiri." Mendengar hal tersebut, Sarada pun heran. Yodo melanjutkan perkataannya, "Kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri. Kau tak tahu apa yang membuatmu ingin jadi kuat. Sekarang aku bisa mengerti. Aku bisa mendengarnya. Kau salah paham. Mungkin secara tidak sadar kau mengelabui dirimu sendiri." Dengar wajah yang heran, Sarada membalas, "Apa maksudmu?" Yodo membalas, "Yang aku maksud itu, kekuatan yang kau berikan berkarat." Di sisi lain, tiba-tiba Sarada melakukan sebuah kunai. Ryu berkata, "Keras kepala ya. Padahal sudah sekarat begitu. Supaya tidak semakin menderita, lebih baik langsung habisi saja." Melihat dirinya dikendalikan, Sarada berkata, "Hentikan." Di sisi lain, Yodo berkata, "Aku tidak tahu apa yang menahanmu. Tapi kekuatan yang kau miliki itu tidak harus kau gunakan demi semua orang. Kalau demi melindungi seseorang yang berarti bagimu, tidak masalah. Gunakan saja, walau hanya demi satu orang." Tanpa sadar, mata seringan Sarada mulai aktif. Di sisi lain, Ryu berkata, "Baiklah Kak Uchiha, langsung saja." Tak lama setelah itu, tiba-tiba pasir besi yang menaungi Sukina Raya pun terisap ke arah sesuatu. Sementara itu, pasir besi dan kuning Sarada pun juga terlepas. Dengar wajahnya heran, Ryu berkata, "Ada apa ini?" Pasir besinya terlepas. Ketika menoleh ke atas, Ryu pun terkejut melihat portal kecil yang menghisap pasir besi miliknya. Terlihat lubang hitam tersebut terus menghisap pasir besi. Di sisi lain, Mitsuki heran berkata, "Belenggunya terlepas. Apa yang terjadi?" Ketika menoleh ke atas, Mitsuki pun terkejut dan berkata dalam hati, "Pasir besinya berkumpul di satu titik, bukan terisap ke satu titik." Ketika sedang fokus, Mitsuki pun terkejut ketika melihat ke arah Sarada. Adegan pun beralih ke Sarada.
Ternyata mata Sharingan Serada sudah berubah menjadi Mangekyo Sharingan. Dengan raut wajah yang terkejut, Mitsuki berkata, "Mata itu Mangekyo Sharingan." Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena kematian Yodo, akhirnya Sarada bisa memunculkan Mangekyo Sharingan berkat bantuan darinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-21. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じる体位の刺激は少し